Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian kelas 11 yang saya cintai dan yang saya banggakan. Pada kali ini kita akan membahas tentang tajwid dari Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Quran surat Al-Maidah ayat 48, dan Al-Quran surat At-Taubah ayat 105. Bersama saya, Mas Rafi'i MBDI, Guru SMA Negeri 1 Purwodadi. Langsung kita bahas Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Ya ayyuha, ini walaupun tulisannya gandeng, tapi sebenarnya ini ada dua kalimat, ya dan ayyuha. Ya satu kata sendiri, ayyuha satu kata sendiri. Jadi karena ada mat ketemu hamzah dalam kata yang terpisah, maka disebut mad jaiz munfasil. Bukan mad wajib, tapi mad jaiz munfasil. Karena ya satu kata, ayyuha juga satu kata. Jadi ada mat bertemu huruf hamzah pada kata yang terpisah. Alladzina, alif lam bertemu lam, itu adalah bacaan idgham samsiyah atau al-samsiyah. Idgham samsiyah. Makanya di situ ada tasdid, idgham samsiyah. Kemudian zina, alladzina nomor 3, ada ya sukun jatuh setelah kasrah, itu adalah mad tabi'i. Nomor 4, amanu, amanu itu asalnya adalah a'manu. Karena panjangnya mad itu berasal dari hamzah, maka disebut dengan mad badal. Badal itu gantian dari hamzah. Asalnya a'manu menjadi amanu, mad badal nomor 4 ya. Kemudian nomor 5, amanu ati'u. Nomor 5 ini sama dengan nomor 1. Dalam kata yang terpisah, amanu satu kata, ati'u satu kata yang tersendiri. Ada mad bertemu hamzah dalam kata atau kalimat yang terpisah. Kalimat itu kalau dalam bahasa Arab artinya kata. Ada mad bertemu dengan hamzah dalam kalimat yang terpisah. Kemudian nomor 7, ati'ullah, lafadz Allah dibaca tebal atau tafkhim. Lam jalalah tafkhim. Lam jalalahnya dibaca tafkhim. Lafadz Allahu, ati'ullah ya. Ati'ullah dibaca tebal atau tafkhim. Tidak tipis. Tidak ati'ullah, tapi ati'ullah dibaca tebal. Wa ati'u, wa ati'u ada kasroh bertemu dengan ya sukun. Nomor 8 adalah mad tabi'i. Ar-rasula, alif lam bertemu ra, ini diidghamkan, maka disebut adalah idgham samsiyah. Alnya disebut idgham samsiyah. Kemudian ar-rasula ada dhammah bertemu wawu sukun. Nomor 10 ini adalah bacaan mad tabi'i lagi. Wa ulil, itu lafadz uli, uli walaupun ada wawunya enggak boleh dibaca panjang. Enggak boleh dibaca wa ulil, tapi bacanya pendek. Wa ulil. Seperti kata ulaika, unya dibaca pendek walaupun ada wawunya.
Seperti ini dibaca wa ulil amri, bukan wa ulil. Nah, ini tajwidnya harus jelas ya. Walaupun ada wawunya, tapi itu tidak bersukun dan dianggap tidak mat, dianggap tidak ada. Jadi bacanya wa ulil amri. Kemudian nomor 11 al-amri. Al-amri. Kalau alnya, al ketemu hamzah itu adalah izhar komariah, tapi enggak di garis bawah. Yang di garis bawah nomor 11 ini adalah al-amri, mim sukun bertemu ro. Al-amri ini adalah izhar safawi. Izhar safawi. Al-amri dibaca jelas amri, bukan amri, tapi dibaca al-amri, dibaca jelas. Minkum, nun sukun bertemu dengan kaf. Ini bacaan ikhfa nomor 12. Kemudian nomor 13 fa in tanaza'tum. Fa in ta, nun sukun bertemu ta. Ini bacaan ikhfa juga. Kemudian tanaza'tum, nanya ada fathah bertemu dengan alif. Nomor 14 adalah mat tabi'i lagi. Kemudian nomor 15 tanaza'tum fi. Nah, ini mim sukun bertemu dengan fa. Mim sukun bertemu dengan fa. Ini dibaca jelas atau disebut dengan izhar safawi. Izhar safawi. Fi ada kasroh bertemu dengan ya sukun, mat tabi'i lagi. Say, nah ini kalau berhenti ini disebut dengan bacaan mat lain. Fi say, kalau berhenti disebut bacaan mat lain. Tapi kalau dilangsungkan mat lainnya menjadi hilang. Fi say'in dibaca biasa. Tapi kalau berhenti fi say, ini mat lain. Ada fathah bertemu ya sukun. Kemudian diwakafkan, itu menjadi mat lain. Bertemu dengan huruf mati yang diwakafkan, mat lain. Fi say nomor 17 itu adalah mat lain. Syaratnya membacanya berhenti. Kalau dilangsungkan fi say'in, mat lainnya menjadi hilang. Kemudian nomor 18 infa. Infa ini membacanya samar atau disebut dengan bacaan ifa, karena ada tanwin bertemu dengan fa, harus dibaca ifa atau samar. Ilallahi farudduhu ilallahi. Lafaz Allah lam jalalahnya ini dibaca tafkhim atau tebal, tidak ilallahi, tapi dibaca ilallahi, dibaca tebal atau bacaan tafkhim. Membacanya ilallahi, nah gitu ya, dibaca tebal. War rasuli, alif lam bertemu ra, alif lam bertemu ra. Nah, ini adalah bacaan idgham, idgham samsiyah, sama seperti kata as-samsu. Alnya tidak terbaca, bukan wal rasuli, tapi war rasuli, diidghamkan. War rasuli, idgham samsiyah. Kemudian suli ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, adalah sama, mat tabi'i lagi. In kuntum, in kuntum, nun sukun bertemu kaf, ikhfa, ikhfa saja, bukan ikhfa safawi ya, tapi ikhfa hakiki. Kalau ikhfa safawi kan mim sukun, kalau ikhfa hakiki itu nun sukun, jangan sampai keliru. In kuntum, ing dengan kun itu sama bacaan ikhfa. In kuntum, nun sukun bertemu kaf, bacaan ikhfa. Kemudian nun sukun bertemu tak, juga bacaan ikhfa. Jadi nomor 22 dan 23 sama, bacaan ikhfa. In kuntum tu, tum tu. Nah ini mim sukun bertemu dengan tak. Ini bacanya jelas atau disebut dengan izhar safawi.
karena mim sukun. Idhar safawi. Tu'minuna nomor 25 ada dhammah bertemu dengan waw sukun. Bacaan mat tabi'i lagi. Billah, billahi 26. Ini membacanya bukan billahi, tapi membacanya billahi. Lam jalalah dibaca billahi, dibaca tipis karena lafaz Allah jatuh setelah kasroh. Setelah kasroh membacanya tidak billahi, tapi membacanya billahi. Membacanya dengan tipis atau disebut dengan bacaan tarkik. Tarkik, lam jalalah tarkik, tipis. Billahi ya. Wal yaumi alif lam bertemunya wal yaumi. Nomor 27 alif lamnya saja yang kita bahas. Wal yaumi alif lam bertemunya dibaca idhar jelas. Alif lam bertemunya dibaca jelas atau disebut dengan idhar qamariyah. Akhir Yal yaumil akhiri. Nah ini bacaan mat juga ya. Asalnya akhiri apa asli akhiri? Kalau asli akhiri berarti mat tabi'i. Kalau asalnya hamzah seperti amanu asalnya amanu itu berarti mat badal. Tapi ini asli bukan gantian jadi hamzah, maka disebut bacaan mat tabi'i. Nomor 28. Dzalika sama mat tabi'i lagi. Asalnya ini ada alifnya ya. Kalau asalnya, tapi ditulis tanpa alif diganti dengan fathah berdiri. Jadi 28 dengan 29 sama mat tabi'i. Dzalika khair. Kalau berhenti sama tadi mat layin atau mat len. Khair, ada fathah bertemu ya sukun. Syaratnya berhenti khair gitu. Kalau dilanjutkan mat lainnya menjadi hilang. Khairuwa ruwa tanwin bertemu wawu itu gum bihunah. Ya nun mim wawu itu gum bihunah. Wa ahsanu ta'wila wi wawu sukun wawu di kasroh atau kasroh saja ya. Kasroh bertemu dengan ya sukun sama mat tabi'i. Paling banyak ini mat tabi'i. Takwilan ada fathah tanwin di akhir kalimat, ini harus dibaca mat. Dan mat seperti ini disebut dengan mat iwat. Mat iwat. Mat iwat itu gantian dari tanwin yang dibuang. Tanwin dibuang diganti dengan fathah panjang, maka disebut mat iwat. Takwila, bukan takwilan tapi takwila. Nomor 33 adalah mat iwat. Alhamdulillah selesai sudah Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Kemudian kita lanjutkan. Berikutnya surat Al-Maidah 48. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaika wa anzal nun sukun bertemu za adalah bacaan ifa. Nomor 1 bacaan ifa. Kemudian nomor 2 na ilaika anzalna satu kalimat sendiri, ilaika kalimat tersendiri. Jadi ada mat bertemu dengan hamzah tapi dalam kalimat yang terpisah, maka disebut dengan mat jaiz munfasil. Nomor 2 adalah mat jaiz munfasil. Ilaika, nah, ini mat lain lagi, ada ya sukun jatuh setelah fathah. Kalau setelah kasroh itu mat tabi'i, kalau setelah fathah mat lain. Ini mat lain sama penjelasannya. Kalau dibaca waqaf itu mat lainnya masih, tapi kalau dilanjutkan mat lainnya hilang. Al-kitab
alif lam dibaca jelas, ini adalah idhar qamariyah. Alif lam bertemu kaf, idhar qamariyah. Al kitab, kitab, tanya itu panjang, asalnya fathah terus ketemu alif ditulis harokat berdiri, ini sama mat tobi. Bil haqqi musaddiqal lima. Nah, nomor 6 qol 5 tanwin bertemu lam adalah bacaan idgham bila gunah. Hurufnya ada 2, lam dan ro. Nah, ini lam. Tanwin bertemu lam. Musaddiqal lima idgham bila gunah. Kemudian ma, nah ini ada fathah bertemu dengan alif. 5 mat tabi'i lagi. Baina fathah bertemu ya sukun mad lain. Yadaihi mad lain juga. Minal kitabi al ketemu kaf. Idhar qamariyah dibaca jelas. Kitabi mat tabi'i. Muhaimi haimi ada fathah bertemu ya sukun mad lain. Nan alai nan a tanwin bertemu ain hamzah ain ghain ha kha adalah bacaan izhar jelas. Nan alai alai ada ya sukun satu setelah fathah mad lain lagi. Fahkum ba ini dibaca samar karena ada mim sukun bertemu ba. Nomor 15 adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi bibir, mim kan karena mahruzah di bibir. Baina ada fathah bertemu ya sukun mad lanjut lagi. Humbi sama dengan nomor 15 humbi ikhfa safawi. Bima anzala ada mat bertemu dengan hamzah tapi dalam kalimat terpisah. Mad jaiz mungfasil nomor 18. Kemudian nomor 19 anzala lam sukun bertemu za adalah bacaan ikhfa. Ikhfa saja ya, bukan ikhfa safawi tapi ikhfa hakiki. Anzala ikhfa. Anzalallahu lafaz Allah dibaca tebal atau tafkhim karena lafaz Allah jatuh setelah fathah. Anzalallahu dibaca tebal. Bukan anzalallahu tapi dibaca anzalallahu dibaca tebal. Kemudian selanjutnya wala tattabi' lanya ada fathah bertemu alif adalah mat tabi'i lagi. Ahwa ini adalah satu kalimat atau dalam bahasa Indonesia satu kata ahwa. Ahwa ini berarti ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimat atau dalam satu kata kalau dalam bahasa Indonesia. Maka disebut mat wajib muttasil. Nah, ini mat wajib muttasil. Ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat. Ahum mat wajib muttasil. Hum amma mim sukun bertemu ain idhar safawi. Amma kalau mimnya gunah terus fathah bertemu alif adalah mat tabi'i. Ada dua bacaan amma itu mim tasdid gunah musaddadah. Kemudian yang ma panjang mat tabi'i. Ja'a itu satu kalimat ada mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat disebut mat wajib lagi. Mat wajib muttasil. Seperti nomor 22 ini, nomor 25. Mat wajib muttasil. Ja'aka minal haqq. Minal haqq. Alif lam bertemu haq. Ini adalah izhar qamariyah. Karena seperti al pada lafaz al-qamar. Izhar qamariyah. Haqq. Nah, ini ada huruf qalqalah akhir kalimat dan waqaf. Ini adalah qalqalah kubro karena waqaf di akhir kalimat minal haqq.
qalqalah kubro ya, karena waqaf. Kemudian nomor 28, likuling tanwin bertemu jim, likuling ini adalah bacaan ikhfa. Nah, ja'alna, nanya dibaca mat tabi'i. Minkum, nun sukun bertemu kaf, bacaan ikhfa. Kum sir, minkum sir'atan, kum sir, idhar safawi. Sir'atan, tanwin bertemu wawu, idgham bi gunah. Minha, minha, nun sukun bertemu ha, idhar. Ini bacaan panjang atau mat tabi'i. Ini karena ada fathah tanwin yang waqaf, maka dibaca panjang, namanya mat iwat. Mat iwat. Minhaja. Nomor 35 adalah mat iwat, karena tanwin yang diwakafkan diganti dengan mat panjang atau mat iwat namanya. Walau mat lain 36, sa'a, ada mat bertemu hamzah dalam satu kalimat. Tandanya ada bendera itu mat wajib mutasil. Allahu, lafaz Allah karena setelah fathah dibaca tebal atau tafkhim. La ja'alakum tanwin mim sukun bertemu dengan hamzah kum dibaca idhar safawi. Ummatan mim sukun gundah musyaddadzah. Ummatan wahidah, tawa, tanwin bertemu wawu, idgham bi gunah, ya nun mim wawu. Wahidah, wa, fathah bertemu alif. Wahidah tawa, tanwin lagi bertemu wawu, idgham bi gunah. Walakin, mat tabi'i lagi, lakin mat tabi'i. Walakin liyab, nah ini tanwin non mati bertemu lam, idgham bila gunah, hurufnya dua, lam atau ro. Nah, ini nun sukun bertemu lam, idgham bila gunah. Liyab luwakum, ada qalqalah sugro karena tengah kalimat. Liyab luwakum, kum fi idhar safawi. Fi, ya sukun jatuh setelah kasroh, mat tabi'i. Ma'a, ada mat bertemu hamzah tapi dalam kalimat yang terpisah. Ini adalah mat jaiz munfasil, mat 9. Atakum, ata itu berasal dari akta yukti, gantian dari hamzah. Maka ata a-nya itu adalah mat badal karena gantian dari hamzah. Asalnya akta yukti. Kemudian 51 takum, ini mat tabi'i. Kum fa, mim sukun ketemu fa, idhar safawi 52. Fastabiqul khairat, alif lam bertemu kha 53, idhar komariah. Khair, mat lain rot, ada mat bertemu huruf yang matinya bukan asli tapi karena waqaf, ini namanya mat arid lis sukun. Khairat, mat arid lis sukun. Ilallahi, lafaz Allah dibaca tebal atau tafkhim. Marji'ukum, mim sukun bertemu jim, adalah bacaan idhar lagi, idhar safawi. Mi'an, mi dibaca panjang, mat tabi'i. Angfa, ifa. Fayunabbi'ukum bi, ifa safawi. Ma, bacaan mat tabi'i. Kuntum, ifa safawi. Kuntum, mohon maaf, bacaan ifa saja ya. Tum fi, idhar safawi. Fihi, mat
tabi'i, tahtalifun, fun, ini di akhir ayat atau lakof, ini bacaan mat arid lisukun. Ini bacaan tajwid Quran surat Al-Maidah. Yang terakhir Quran surat At-Taubah ayat 105. Wa qul malu matabi'i fasayarallahu, lafaz Allah dibaca tebal atau tafkhim, amalakum wa mim sukun bertemu wawu, ini adalah izhar safawi, wa rasuluhu. Nah, ini ada bacaan mat juga. Wal mu'minun, alif lam bertemu mim, izhar safawi, nun mat arid lusukun. Kemudian wasaturadduna matabi'i ila matabi'i alimi matabi'i lagi al-ghaibi, al ketemu ghain, izhar qamariyah, ghaibi mat lain, was-sahadati idgham samsiyah, hadati hanya nomor 13 adalah bacaan mat tabi'i. Kumbi ifa safawi bima, nah ini mat tabi'i lagi, kuntum ifa, tum ta izhar safawi, malun mat arid lisukun, mat arid lisukun. Ini bacaan tajwid yang perlu diperhatikan. Kemudian tugasnya setelah memperhatikan penjelasan materi tajwid di atas, tuliskan seluruh ayat di atas, kemudian analisis seluruh bacaan tajwidnya. Silahkan ditulis 3 ayat tersebut, kemudian sama seperti contoh di atas digaris bawahi dan di bacaannya apa ditulis satu persatu. Mohon tugasnya dikerjakan dan ditulis di kertas, kemudian difoto. Setelah difoto dikirimkan ke WA saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.